Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi kiku fasal suci mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibaken adus. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibaken adus sitatun iku ana 6. Ilajul hasyafati swiji iku manjengaken hasyafah. Ilajul hasyafati swiji iku manjengaken hasyafah fil farji ing dalam farji. Wa khurujul mani lan metune mani. Wal haidu lan haid wan nifasu lan nifas wal wiladatu lan mana wal mautu lan mati. Siang ini kita akan membahas tentang mandi yang diwajibkan atau sebab-sebab di mana seseorang itu karenanya wajib mandi. Baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jadi berkewajiban mandi di sini ada kalanya untuk dirinya sendiri, li nafsihi, ada kalanya li ghairi nafsihi, li ghairi. Contohnya untuk dirinya sendiri seperti apa contohnya? Seperti haid, ya. Kalian darahnya sudah berhenti, maka berkewajiban untuk mandi. Itu untuk diri kalian sendiri. Ada yang untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Seperti kematian, yang mati orang lain yang wajib mandi adalah muslim yang fardu kifayah bagi seorang muslim untuk memandikan itu. Jadi bukan dirinya wajib mandi, tapi yang berkewajiban memandikan untuk orang lain yang mati sudah barang tentu mereka adalah orang-orang muslim tentunya. Paham itu ya? Jadi maksudnya mujibatul ghusli di sini adalah perkara-perkara yang sebab perkara itu ya, maka mandi menjadi wajib bagi seseorang atau untuk orang lain, tapi yang berkewajiban adalah dirinya. Hadis atau dalil yang menjelaskan tentang kewajiban mandi diantaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jawazal khitanu al khitana wajabal ghuslu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Idza jawazal khitanu al khitana wajabal ghuslu. Ini salah satu hadis yang menyebutkan di situ ada kewajiban untuk mandi. Definisi mandi, mandi secara bahasa ya mengalirnya air itu secara lugawinya, secara etimologinya mandi itu al-ghuslu sayalanul ma,
Ya, mengalirnya air itu secara etimologi. Secara terminologinya atau secara istilah, secara syar'inya adalah mengalirnya air kepada seluruh badan, ya, dan rambut manusia dengan niat yang khusus. Rambut baik itu mencakup rambut kepala maupun rambut selain kepala, baik yang tebal maupun yang tipis. Ini semuanya harus dialiri oleh air. Ini pengertian daripada mandi secara istilah. Paham ya? Jadi fasal di sini adalah menjelaskan tentang perkara-perkara yang disebabkan karena perkara itu seseorang wajib untuk mandi, baik mandinya itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Lah, mandinya itu bukan terus kewajiban mandi ini langsung fauron, tidak. Yang perlu kalian pahami, kapan mandi ini menjadi wajib? Kapan mandi ini menjadi wajib? Bukan serta-merta kemudian setelah, katakanlah contoh, habis kumpul suami istri, berhubungan suami istri jam 12 malam. Selesai hubungan suami istri saat itu juga wajib mandi, tidak seperti itu. Atau kalian jam 1 darahnya sudah putus dari haid, darah haidnya sudah berhenti, wajib jam 1 itu? Tidak. Tapi kewajiban itu berlaku ketika hendak melakukan sesuatu yang mana sesuatu tidak sah tanpa dengan mandi itu. Maka baru hukumnya wajib. Paham? Contoh nih, sholat. Syaratnya sholat adalah harus suci dari apa? Hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka kapan seseorang wajib mandi besar? Kewajiban itu berlaku ketika hendak melakukan sholat. Semisal di luar bulan Ramadan, katakanlah. Di bulan, atau tidak hanya bulan Ramadan, tadi seperti tadi saya contohkan. Hubungan suami istri jam 12 malam. Selesai hubungan, seseorang itu kemudian tidak langsung wajib mandi, tidak. Tapi kapan? Nanti ketika hendak melakukan sholat subuh, maka mandi itu menjadi wajib. Kenapa? Karena sholat tidak sah tanpa harus mandi, maka mandi itu menjadi wajib bagi orang tersebut yang selesai berhubungan suami istri. Paham ya? Jadi bukan secara spontan selesai langsung wajib mandi, tidak. Tapi ketika hendak melakukan suatu hal yang tidak sah tanpanya, maka mandi itu menjadi wajib. Contohnya sholat tadi itu. Habis subuh di luar bulan Ramadan, kumpul suami istri. Habis itu dibersihkan istinja, ya, dibersihkan. Setelah itu berangkat kerja tanpa mandi. Katakanlah, penggaweannya nang sawah wae, ya. Kerjaannya cuma ke sawah ngecor gak ya adus ya saya pantes-pantes saya sawah. Baru nanti setelah pulang mau sholat duhur, maka mandi sebelum ia melakukan sholat duhur itu hukumnya menjadi wajib. Sudah bisa membedakan ya kapan seseorang itu berkewajiban untuk mandi. Paham ya? Nah, sekarang apa saja hal-hal yang di situ seseorang menjadi wajib untuk mandi. Kapan seseorang berkewajiban untuk mandi? Tadi dijelaskan bahwa hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi ada berapa tadi? 6. Yang pertama adalah ilajul hasyafah. Memasukkan kepala zakar. Kepala kemaluan laki-laki, ya, itu kalau sudah masuk ke dalam farji perempuan, maka
sekalipun tidak mengeluarkan sperma, maka berkewajiban untuk mandi. Jadi beda, keluar sperma sesuatu yang lain, bersetubuh sesuatu yang lain. Dengan memasukkan kepala zakar atau hasyafa bahasa Arabnya ke farji perempuan, ke kemaluan perempuan, maka dengan itu sekalipun tidak keluar sperma, maka wajib mandi, atau mandi itu menjadi wajib baginya ketika hendak melakukan sholat semisal, atau ketika hendak membaca Al-Quran, karena seseorang yang berhadas besar diharamkan membaca Al-Quran. Maka ketika hendak membaca Al-Quran, mandi wajib bagi orang tersebut. Jadi tidak hanya sholat saja, pokoknya hendak melakukan apa saja yang tidak sah ya tanpanya, maka mandi itu menjadi wajib. Seperti mau membaca Al-Quran, mau iktikaf, ya. Iktikaf tidak sah, orang yang junub tidak boleh netap di dalam masjid, ya. Maka ketika mau iktikaf, mandi itu menjadi wajib. You understand? Kemudian, lah Pak Ustadz, sekarang kalau ada orang yang nggak punya hasyafah, kepala zakarnya tidak ada, mandi di Sungai Bengawan Solo, terus dimakan ikan lele semisal, hilang. Ini terus yang menjadi tolak ukur apanya Pak Ustadz? Yang jadi tolak ukur adalah bagi orang yang tidak punya hasyafah atau kepala zakar, maka kira-kira ya, semisal kepala zakar itu berapa ukurannya? Panjangnya semisal 2 cm, semisal 3 cm semisal. Maka orang yang tidak punya kepala zakar atau hasyafah itu, ketika yang dimasukkan itu sudah ada seukuran kepala zakar, maka juga berkewajiban untuk mandi besar. Jelas ya? Jadi itu berlaku bagi orang-orang yang terputus separuh dari kelaminnya semisal. Kemudian wasaniya khurujul mani. Yang kedua adalah ini juga perlu difahami. Jadi tadi disebutkan ilajul hasyafati fil farji. Farji di situ mencakup jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan maupun jalan belakang. Jadi jangan difahami farji itu hanya jalan depan, ya. Jalan belakang pun itu masuk dalam kategori apa? Farji. Sekalipun dimasukkan ke jalan depan atau jalan belakang, ini seseorang berkewajiban untuk mandi besar. Atau bahkan semisal ada kelainan menyetubuhi binatang. Semisal ada orang ya nafsunya sudah nggak terkontrol ya, melihat kambing yang berjalan lenggok-lenggok itu dia membayangkan kayak artis Hollywood. Kemudian contoh saja, ya bisa jadi ada juga nyata seperti itu. Kemudian disetubuhi kambing tadi itu, yang katanya cantik itu, yang dilihatnya cantik itu, ya maka juga berkewajiban untuk mandi. Jadi masuknya kepala zakar ke farji perempuan, ya baik jalan depan atau jalan belakang, atau bahkan kemaluan binatang, itu juga mewajibkan untuk mandi. Paham ya? Jadi walau duburon, walau libahimatin, jelas sekali di dalam kitabnya itu menjelaskan seperti itu. Jadi tidak hanya berkewajiban mandi besar ketika hasyafah dimasukkan ke farji bagian depan, tapi farji itu juga mencakup bagian belakang ataupun juga ya milik binatang yang dia tadi anggap kambing itu
cantik dan membuat dia terpesona tadi itu. Kemudian yang kedua wa khurujul mani. Yang kedua tadi sudah disebutkan wa khurujul mani. Yang kedua adalah keluarnya sperma. Keluarnya spermanya dia sendiri, bukan sperma orang lain. Paham ya? Spermanya sendiri. Ini yang mewajibkan mandi. Kalau spermanya orang lain tidak mewajibkan mandi. Contohnya bagaimana Ustadz? Ya, bisa saja. Habis hubungan suami istri, selesai hubungan suami istri, kemudian mandi. Habis mandi, kemudian selesai mandi, ternyata keluar dari kelamin perempuan tadi sperma milik suaminya. Maka itu tidak mewajibkan mandi bagi si perempuan. Kenapa? Karena bukan spermanya sendiri. Dan itu bisa saja terjadi. Makanya perlu difahami. Karena membedakannya bagaimana Ustadz? Membedakannya bagaimana kalau ini sperma saya atau ini sperma suami? Kan kemarin di awal alamatul bulugh, tanda-tanda baligh itu kan diantara adalah al-ihtilam, ya kan? Mimpi basah itu kan. Kemudian ada penjelasan perbedaan antara mani, madhi, dan wadi. Kalau mani atau sperma itu keluarnya dibarengi dengan syahwat yang memuncak, setelah keluar syahwatnya menurun. Iya kan? Kemudian ketika basah masih seperti bau adonan roti, kalau kering seperti apa? Putihnya telur. Kalau ada tanda-tanda seperti itu berarti sperma sendiri. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, berarti itu adalah spermanya suami. Bisa dimengerti ya? Itu. Jadi dalam Islam, dalam agama kita, hal semacam ini pun dibahas secara detail. Ya, supaya kita semuanya ini paham. Dan ini bukan sesuatu yang tabu yang harus dirahasiakan. Ini bagian dari agama kita yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya harus memahami, terutama yang sudah baligh, yang sudah dewasa ini harus paham hal-hal semacam ini karena ini bagian dari ilmu-ilmu yang daruri, ilmu-ilmu yang wajib bagi kita semuanya selaku orang mukallaf untuk mendalami dan memahami ilmu tentang ini, tentang toharo seperti ini, menghilangkan hadas besar seperti ini. Saya lanjutkan. Tadi disebutkan bahwa keluarnya sperma yang mewajibkan mandi adalah spermanya sendiri. Lah, yang dimaksud keluarnya sperma di sini adalah kapan seseorang ketika keluar sperma itu wajib mandi? Bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki maka ketika sperma itu sudah keluar dari hasyafah, keluar dari luarnya hasyafah, maka sudah melewati hasyafah, sudah keluar, ya, maka apa? Berkewajiban untuk mandi. Itu juga untuk perempuan. Perempuan ini juga bisa keluar sperma. Ya, bukan hanya laki-laki. Makanya tanda-tanda baligh adalah ikhtilam lidzakari wal unsa. Laki dan perempuan juga bisa mimpi basah, bisa keluar sperma. Laki juga punya sperma, perempuan juga punya sperma, tidak hanya laki-laki. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita yakini. Sebagaimana dijelaskan di dalam makanya disebutkan idza ala ma'ur rajul alal mar'ati al hadis au kama qol. Dalam hadis sana disebutkan ya, ketika sperma laki-laki mendahului sperma perempuan. Nah, ini bukti bahwa perempuan juga punya sperma. Maka akan menjadi sifat watak atau itu seperti bapaknya. Itu dijelaskan seperti itu atau menjadi seorang laki-laki. Jadi itu yang harus dimengerti oleh semuanya. Jadi kalau untuk laki-laki maka dikatakan keluar yang wajib mandi
baginya adalah ketika sperma itu sudah keluar dari dohirnya hasyafa, luarnya kepala zakar. Bagi perempuan yang masih gadis, sperma dikatakan keluar apabila sudah melewati farjinya, sudah melewati kelaminnya, ya. Itu bagi perempuan yang masih masih gadis. Tapi bagi perempuan yang tidak gadis lagi, ya, sudah tidak gadis, maka dikatakan keluar itu apabila sudah melewati pada tempat yang nampak ketika seseorang itu duduk. Perempuan itu kalau duduk, itu akan ada bagian dari kemaluannya yang terbuka. Ada bagian kemaluan yang terbuka. Nah, ini bagi perempuan yang sudah tidak gadis lagi, sudah tidak perawan lagi, itu batasan sperma dianggap keluar sehingga mewajibkan mandi ketika sperma itu keluar sampai di tempat di mana tempat itu nampak ketika perempuan itu sedang duduk. Paham? Jadi ketika jongkok itu ada bagian yang terbuka. Lah, bagian yang terbuka itu ketika sperma melewati atau keluar ke situ bagi perempuan yang sudah tidak gadis lagi, maka berkewajiban untuk mandi sekalipun tidak sampai keluar dari farjinya. Baru di dalam tapi bagian yang nampak ketika dia sedang duduk atau jongkok. Dimengerti ya? Ini harus difahami bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian wasalisuha, dan yang mandi ini juga seperti itu. Ya. Mandi besar itu juga seperti itu nanti. Bagian yang nampak ketika duduk itu ketika mandi besar juga wajib dibasuh. Perempuan-perempuan perhatikan, bagian yang nampak kemaluan bagi bagian yang terbuka saat duduk atau jongkok, itu ketika mandi besar juga wajib dibasuh, karena itu termasuk bagian luar badan yang harus dimandikan atau dibasuh saat mandi besar. Karena yang wajib dibasuh ya pada saat mandi besar adalah bagian-bagian yang nampak, anggota-anggota yang nampak, yang dohir, termasuk bagian kemaluan perempuan yang nampak ketika ia sedang duduk, itu ketika mandi besar juga wajib dibasuh atau dialiri oleh air. Dan ini banyak yang tidak difahami oleh kaum perempuan itu. Makanya ada kewajiban-kewajiban sebelum menikah, prah nikah. Itu hal semacam ini juga harus dipelajari. Ketika apa saja yang mewajibkan untuk mandi besar. Terus apa saja larangan-larangan yang harus dijauhi oleh orang-orang yang sedang berhadas besar. Belum lagi hukum pernikahan ya. Terkait tentang talak, fasakh dan lain sebagainya. Ini semuanya harus diperhatikan. Karena ada hubungannya dengan pernikahan. Jangan hanya yang penting modal, saya sudah punya rumah sendiri, saya punya mobil, usaha saya, gaji saya sudah cukup, ya. Menikah tidak cukup hanya modal materi, tapi yang lebih penting lagi adalah modal ilmu tadi itu, ya. Karena kalau tidak mengerti hukum-hukum itu, nikahnya rusak, dia tidak paham. Sehingga apa yang ia lakukan menjadi sesuatu yang dilarang oleh agama. Kemudian yang keberapa sekarang? Berikutnya adalah wathalisuha al-haid. Yang ketiga adalah mengeluarkan darah haid. Kemarin juga sudah disebutkan ya, darah yang keluar ya dari seorang perempuan dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal, ketika sudah minimal sudah berusia kurang lebih 9 tahun. Bukan darah haid, juga bukan darah istihadhah. Tapi bukan darah nifas, juga bukan darah istihadhah. Karena perempuan mengeluarkan darah ada kalanya haid,
ada kalanya nifas, dan ada kalanya istihadah. Itu. Dan semuanya sudah ada ciri-cirinya masing-masing. Sudah dijelaskan kemarin. Maka ketika perempuan itu sudah terputus darah haidnya, maka ketika hendak sholat, ketika hendak membaca Al-Quran, maka mandi menjadi wajib baginya. Paham ya? Darahnya putus jam 12 siang. Asar jam berapa? Katakan jam 3. Tidak kemudian jam 12 itu dia wajib mandi, tidak. Kapan dia mau sholat, maka sebelum sholat dia wajib untuk mandi. Karena sholat tidak sah tanpa mandi besar. Mengangkat hadas besar dari haid tersebut. Haid minimal berapa? Nanti akan dijelaskan, tidak saya jelaskan di sini biar gak berkali-kali diulang-ulang. Nanti akan ada babnya sendiri. Ya, aqallul haidi wa ghalibuha wa ghalibuhu wa aktsaruhu, begitu juga nifas dan seterusnya. Kemudian jadi kewajiban mandi ini setelah darah terputus. Kalau darahnya belum terputus ya tidak bisa mengangkat hadas besarnya. Warabi'uha an-nifasu. Kemudian yang keempat adalah nifas. Kalau nifas ini darah yang keluar dari apa? Dari rahim perempuan aqibal wiladah, mengiring-iringi melahirkan, setelah melahirkan. Keluarnya anak itu sendiri nifas, darah yang keluar setelah mengeluarkan bayi. Darah yang keluar itu namanya darah nifas. Maka berkewajiban untuk mandi. Seseorang tidak berkewajiban mandi, seseorang tidak berkewajiban untuk mandi apabila tidak nifas. Tapi tidak bisa nifas kalau tidak apa? Kalau tidak mengeluarkan anak dulu. Jadi tidak semua orang mesti nifas, ya. Tidak semua orang itu mesti nifas. Jadi keluar anak sekalipun gak keluar nifas tetap wajib mandi. Tapi tidak bisa nifas kalau tidak keluar anak. Karena nifas itu dari yang mengiring-iringi apa? Aqibal wiladah. Jadi ini tadi apa saja? Mulai masuknya hasyafah ke dalam farji, kemudian keluarnya apa? Keluarnya sperma. Dua ini biasa disebut dengan sebab jinabat. Sebab apa? Jinabat. Keluarnya sperma atau masuknya hasyafah kepala dzakar ke farji perempuan ini disebut dengan sebab-sebab jinabat. Maka ketika orang mengalami salah satu dari dua ini berarti statusnya adalah orang yang sedang junub atau jinabat. Kemudian yang kedua berikutnya yakni haid dan nifas, ini adalah dua sebab ya mandi besar atau sebab hadas besar. Kemudian sebab yang keenam, apa tadi yang keenam? Wal wiladatu. Nggih. Wal wiladatu dan melahirkan. Ketika seseorang itu melahirkan, mengeluarkan bayi, mengeluarkan janin, sekalipun tidak keluar darah nifas, maka perempuan itu juga berkewajiban untuk apa? Mandi besar. Paham ya? Kemudian yang keenam, wal mautu. Sebab yang keenam adalah kematian. Ketika ada, ini yang saya contohkan di awal, sebab-sebab ya yang mana seseorang itu wajib mandi baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Contoh yang mandi sendiri sebab jinabat, misal dia berjinabat, maka dia wajib sendiri. Ada kalanya sebab
kewajiban mandi tapi untuk orang lain. Artinya kewajiban itu berlaku untuk orang lain. Dia yang berkewajiban tapi yang dimandikan itu orang lain, seperti itu. Ya kayak tadi, orang mati. Yang mati orang lain, yang kewajiban memandikan adalah yang masih hidup, bukan yang mati wajib mandi. Karena orang mati nggak bisa mandi sendiri. Kalau mandi sendiri malah rame, malah keluar semua, malah berhamburan, takut ya ada mayat hidup. Tadi yang mati orang lain, tapi yang berkewajiban memandikan adalah yang masih hidup jika mayitnya ini adalah muslim. Jika mayitnya ini adalah mayit seorang muslim dan bukan orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Karena ada syahidul ma'rokah, ada syahidun ghairi ma'rokah, ya. Ada syahid yang tidak dalam peperangan, seperti orang yang sakit perut, orang yang kerubuan, orang yang tenggelam, itu termasuk, atau yang sakit, kena sakit wabah, ada wabah besar sehingga di mana-mana banyak penyakit, terus kemudian sampai menjadikan kematian. Nah itu orang-orang yang mati gara-gara sebab-sebab itu, ini termasuk orang yang mati syahid juga, tapi bukan syahidul ma'rokah. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Syahid selain peperangan. Sekalipun mati gara-gara sakit perut, ya hukumnya mati syahid, tapi tetap wajib dimandikan. Lah kewajiban ini berbeda dengan yang jinabat tadi. Kalau jinabat tadi keluarnya sperma atau bersetubuh tadi itu, atau haid dan nifas, itu fardu ain. Siapa yang haid maka wajib mandi. Siapa yang nifas maka wajib mandi setelah terputus darah haid dan darah nifasnya. Atau keluar sperma, maka siapa yang keluar sperma? Jika itu spermanya sendiri seperti yang diterangkan di awal tadi, bukan sperma orang lain, maka dia juga berkewajiban untuk mandi. Fardu ain. Tapi untuk yang keenam ini, kematian ini, memandikan orang yang mati, ini hukumnya adalah fardu kifayah bagi seorang muslim. Tentu muslim yang mukallaf. Fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah ketika sudah ada satu orang saja yang memandikan. Ya, ketika sudah ada satu orang saja yang memandikan, maka yang lainnya itu gugur. Artinya tidak berdosa apabila tidak memandi. Satu kampung, satu RT ada yang meninggal, kemudian sudah ada satu orang saja yang memandikan, selainnya satu kampung itu tidak berdosa. Karena apa? Karena ini sifatnya fardu kifayah, maka ketika kewajiban itu sudah ada sebagian yang melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur atas yang lainnya. Sama halnya mengucapkan salam, menjawab salam. Ya, menjawab salam itu ada kalanya wajib fardu ain. Kapan menjawab salam itu fardu ain? Wajib bagi personal, wajib bagi individu untuk menjawabnya. Apabila sesama jenis dan sama-sama seorang muslim. Saya berpapasan dengan salah satu santri pondok, semisal laki-laki, bukan perempuan, bukan kalian. Sesama laki-laki, cuma satu orang. Assalamualaikum. Maka santri yang saya ucapkan salam kepadanya tadi itu, wajib baginya menjawab. Tapi ketika di tempat ramai seperti ini, katakanlah kalian ini laki semuanya. Ya bukan perempuan, katakanlah semua ini adalah laki-laki. Saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hukum menjawab adalah fardu kifayah. Karena apa? Salamnya disampaikan kepada sekelompok orang, segolongan orang, bukan individu. Sehingga yang lainnya gak menjawab salam pun tidak berdosa. Itu hukum menjawab salam. Tapi kalau berlainan jenis, seperti saya, cowok ganteng sendiri kan di sini. Kalian cantik semuanya karena perempuan. Saya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tidak wajib. Boleh. Jawab salam juga boleh. Kalian diam saja ya kebaru oleh wae kok ya.
Tidak haram, tapi boleh. Karena beda jenis. Tapi kalau dikhawatirkan ya, nimbulkan fitnah, maka bisa menjadi haram dan lain sebagainya. Jadi ini hal-hal yang dimana seseorang itu berkewajiban untuk mandi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yakni ada 6. Yang pertama adalah masuknya hasyafa ke dalam farji, ya, baik jalan depan atau jalan belakang ataupun punyai binatang. Yang kedua, keluarnya sperma, tapi spermanya sendiri bukan sperma orang lain. Ini yang mewajibkan mandi. Kemudian setelah terputusnya darah haid, setelah terputusnya darah nifas, kemudian setelah melahirkan sekalipun tidak keluar darah nifas, dan yang keenam adalah mati. Wajib bagi yang masih hidup kepada mayit muslim yang mati. Yang namanya mayit ya semuanya mati. Ya, mayit yang muslim. Tapi fardunya di sini untuk memandikan orang yang mati atau jenazah yang muslim selain syahidul ma'rokah, selain mati dalam peperangan, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jelas ya? Kemudian faslun utawi kiku fasal suci furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus isnani iku ana loro. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus isnani iku ana loro an-niyatu rupane niat. An-niyatu rupane niat wa ta'mimul badani lan meratani awak bil ma'i kelawan banyu. Wa ta'mimul badani lan meratani awak bil ma'i kelawan banyu. Fardunya mandi. Ketika seseorang itu mandi yang sifatnya mandi wajib, itu ada 2 hal yang diwajibkan. Ketika seseorang itu mandi besar, maka ada 2 yang wajib dilakukan, baik laki-laki maupun perempuan. Apa 2 kewajiban? Kalau tadi kan perkara-perkara, hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi. Yang sekarang ketika seseorang itu berkewajiban untuk mandi, maka apa yang wajib dilakukan ketika mandi itu? Supaya mandinya sah. Pertama, an-niyatu rupane niat atau swiji iku niat. Yang pertama adalah niat. Seperti kemarin, niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, niat mandi besar, mengangkat hadas besar, itu tempatnya di dalam hati. Kalau kemarin masalah wudhu niatnya bebarengan dengan membasuh muka, maka untuk mandi niatnya adalah bebarengan dengan pertama kali menyiramkan air. Bagian tubuh kalian yang mana yang kalian siram dengan air, itulah bebarengan dengan itu di dalam hati niat. Saya niat mandi besar, saya niat mandi wajib, saya niat menghilangkan hadas besar. Cukup. Paham? Jadi niatnya bebarengan dengan menyiramkan air. Ketika air itu sudah menyentuh bagian dari tubuh kalian, bagian mana saja, tidak harus mulai dari kepala. Yang kalian siram semisal dada atau punggung. Saat air itu menyentuh punggung, di dalam hati saya niat mengangkat hadas besar, saya niat mandi wajib, saya niat apalagi ya, menghilangkan hadas haid semisal. Ini sudah cukup. Paham ya? Itu yang pertama. Jadi niat. Sekalipun nawa itu sampai 1 RT kedengaran waktu mau mandi besar, kemanten baru, terus habis kumpul istri, mandi besar niatnya deget wae. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Sa RT krungu kabeh. Tapi pas waktu menuangkan air ke bagian tubuhnya tidak ada niat di dalam hati, maka belum dikatakan niat. Niatnya belum sah, hadasnya belum terangkat. You understand? Yes?
Jadi seperti itu. Paham ya? Jadi niatnya itu bebarengan dengan menuangkan air. Dan tempatnya di dalam hati. Jadi pokoknya ketika sudah ada bicara niat, maka kalian harus selalu ingat tempatnya niat itu di dalam hati. Melafalkan niat, mengucapkan niat, hukumnya hanya sunnah. Kedua, wa ta'mimul badani lan meratani awak bil ma'i kelawan banyu. Yang kedua adalah meratakan sekujur tubuh ini dengan air. Sekujur tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya harus terkena oleh air. Baik rambut kepala maupun rambut-rambut yang lain. Baik yang tebal maupun yang tipis. Semuanya kulit maupun rambut yang tebal yang tipis, rambut kepala maupun rambut ketiak maupun rambut kaki, semua wajib dibasuh, wajib terkena oleh air. Ketiak-ketiaknya, lipatan-lipatan perut sing gendut-gendut ya. Perempuan-perempuan ini sing calonnya KB sama nih yang mana? Perempuan itu biasanya gitu ya. Takut punya anak ya. Terus KB, habis itu KB badannya gede kayak tong gelondong. Ngerti tong gelondong dah? Dulu waktu gadis kayak gitar Perancis, gitar Spanyol. Selalu dijaga. Begitu punya anak satu mekar kayak tong gelondong. Perutnya otomatis banyak lipatan-lipatan akibat KB. Biasa seperti itu. Makanya gak usah KB. Besok anaknya 11 gak apa-apa. Buat tim. Ya, buat tim kesebelasan enak. Ya, gak pakai nyari naturalisasi. Ya. Lipatan-lipatan perut, lipatan-lipatan ketiak, ini juga harus dibersihkan. Rambut dikosok-kosok, dipijat-pijat biar sela-sela rambut ini, ya sela-sela rambut ini biar apa? Biar terkena oleh air. Ketiak-ketiak itu digosok, ya. Lipatan-lipatan perut, lipatan-lipatan apa? Paha, ya, terutama yang gendut-gendut, ya. Sing bobotnya 80 kilo. Ada yang bobot 80 kilo? Dilan. Azwa. Ya. Jadi itu ya lipatan. Semua lipatan-lipatan itu wajib dibasuh, tidak boleh. Lipatan-lipatan pantat juga. Semuanya pokoknya tidak boleh. Termasuk kuku-kuku. Kalau ada sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air, wajib dihilangkan. Kalau pakai pewarna kuku, cat kuku, ya. Kan ada pewarna itu yang dari cat. Dan sekali lagi gak usah pakai pewarna lah kukunya, karena mewarnai kuku itu bukan adat dari apa? Dari agama Islam. Itu adat kebiasaan orang non muslim. Gak usah di warna-warni gitu ya. Cukup. Paham ya? Jadi itu tadi kewajiban mandi. Harus niat pertama kali menuangkan air itu. Kemudian meratakan air ke sekujur tubuh, jangan sampai ada sesuatu pun yang dapat menghalangi sampainya air. Habis apa tugas sekolah biasanya apa? Mau haul atau apa? Ada karya seni itu lah apa biasanya? Sanitasi. Ada sanitasi biasanya ya kan, setiap kelas. Kemudian biasanya pakai perekat lem cair itu ya kan, LTCO atau apa namanya lem G ya, lem G. Terus ada kulit-kulitnya yang terkena lem, itu wajib dihilangkan dulu. Karena lem G, LTCO atau pewarna kuku, cat pewarna kuku itu dapat atau menutup kulit sehingga air tidak sampai kepada kulit. Maka mandinya juga tidak sah karena masih ada bagian yang tertutup. Harus dihilangkan semuanya. Makanya kalau boleh pewarna kuku, pastikan pewarna itu bukan termasuk cat yang menghalangi sampainya air ke kuku atau ke kulit kalian. Paham ya? Itu. Untuk masalah sunah-sunahnya yang didahulukan ya bagian kanan yang depan dulu, kemudian bagian kanan yang belakang. Nyiramnya itu loh ya. Bagian kanan yang depan, kemudian bagian kanan yang belakang. Terus kemudian bagian kanan yang kiri depan, bagian kanan yang kiri. Bagian kiri yang depan, kemudian nyiram lagi bagian kiri yang belakang. Itu diantara sunnah-sunnahnya
mandi, termasuk dikosok-kosoki. Gak hanya pakai shower kemudian cuma gini-gini tok, golang-goleng kepala gini tok, ya, sambil nyanyi-nyanyi India, kuc-kuc hutahe, ya. Kalian juga gitu dah kalau di kamar mandi suka nyanyi. Di pondok gak usah nyanyi-nyanyi ya, antri kasihan temannya yang makanya terlambat, datangnya ada yang terlambat. Karena apa? Satu anak di kamar mandi sampai 15 menit. Suka mandi lama, mandi itu cukup 2 menit, 3 menit selesai. Yang penting bersih semuanya sudah, kena sabun sudah, siram air sudah langsung keluar, gak usah pakai nyanyi. Ya. Belajar cepat, soalnya kalau di rumahnya sendiri silakan, gak antri. Kalau di pondok kasihan banyak kegiatan. Bun, jadi itu tadi kewajiban-kewajiban mandi yang harus kalian pahami bersama. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah